Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Purwati. Tahun ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan, jurusan Agribisnis Tanaman. Hari ini tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja, yaitu pembuatan video pembelajaran tentang penyiapan bahan tanaman dalam rangka penilaian kinerja di Sekolah SMK Negeri Pertanian Pembangunan Lampung. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali di pembelajaran kita hari ini. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membuka dengan membaca doa. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Semuanya siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Oke. Hari ini kita mau belajar agribisnis tanaman hortikultura ya. Oke. Hari ini siapakah yang tidak hadir? Masuk semua? Ya, oke. Berarti semuanya sehat ya? Berarti hari ini masuk semua. Oke. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, coba dilihat kanan kiri, depan belakang, dirinya. Yang masih belum rapih bajunya, silahkan dirapihkan. Hari ini akan belajar tentang penyiapan bahan tanaman. Ya. Sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, no farm, no food, no life. Ya, ada yang pernah dengar? Ya, jadi kalau misalnya tidak ada pertanian, maka tidak ada makanan. Kalau tidak ada makanan, maka tidak ada kehidupan gitu. Jadi pertanian itu berarti dia sangat penting. Jadi kalian ini sudah termasuk orang-orang yang penting karena kita ada di sektor pertanian. Jadi kalian banggalah menjadi orang di bidang pertanian gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, pernah nggak kalian lihat cabai? Ini pohon cabai. Ya. Bagaimana cara cabai itu diperbanyak? Dengan tanam. Ada yang tahu? Mungkin Bagas? Dengan cara generatif. Dengan generatif ya. Generatif itu apa ya? Nanti kita akan pelajarin gitu. Kemudian bagian apa saja yang dapat digunakan untuk perbanyakan tanaman? Apa Wiwi? Buah ya, buah dari buahnya ini gitu ya, perbanyakannya. Oke. Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah ada 4. Kita bisa menjelaskan pengertian bahan tanam, kemudian menjelaskan metode pemisahan biji dari buah untuk membuat benih secara tepat. Kemudian yang ketiga, menganalisis teknik penyiapan bahan tanam benih cabai secara terampil. Yang keempat, menganalisis biji cabai yang sesuai dengan kriteria benih bermutu dengan tepat. Nah, nanti kalian praktik untuk memisahkan benih dari buahnya gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, kegiatan yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini itu ada 3. Yang pertama itu pre-test, kemudian nanti di akhir ada post-test, kemudian kalian berdiskusi, kemudian kalian presentasi, yang terakhir kalian adalah post-test ya. Sepakat ya? Halo? Ya, terima kasih. Silahkan keluarkan handphonenya, kita pre-test sejenak ya. Sudah semua? Ya, oke. Sudah lihat skornya ya? Nah, itu tadi kalian bisa lihat, oh segini kemampuannya gitu ya. Nah, nanti kita akan lebih mempelajari lagi supaya kalian lebih memahami tentang pembiakan tanaman
yaitu perbanyakan tanaman ya. Oke, kita lanjutkan. Penyiapan bahan tanam ya. Di sini ada dua komponen, yaitu yang pertama bahan tanamnya, yang kedua itu bagian tanamannya. Nah, untuk bahan tanamnya gitu. Bagian dari tanaman seperti benih, kemudian digunakan untuk memperbanyak tanaman, yang digunakan untuk membiarkan tanaman juga. Nah, bagian tanaman yang bisa digunakan untuk perbanyakan tanaman itu adalah antara lain misalnya ada biji, kemudian ada umbi, kemudian daun, ranting, cabang, batang, akar ya. Kayak misalnya umbi-umbian itu bisa digunakan gitu ya. Nah, yang sering digunakan itu adalah menggunakan biji ya. Yang sudah sering kita pakai untuk perbanyakan tanaman itu menggunakan biji. Oke. Nah, perkembangbiakan tanaman itu ada dua ya. Yang pertama itu secara generatif, yang kedua vegetatif ya. Apa yang pertama? Generatif. Yang kedua? Vegetatif. Nah, apa perbedaannya? Kalau generatif itu menggunakan biji, yang kalau vegetatif itu menggunakan bagian-bagian tubuh dari tanaman itu gitu ya, tanpa adanya perkawinan gitu. Itu untuk vegetatif gitu. Oke. Bahan tanam yang baik itu dapat didapat dari benih dan juga ada namanya bibit. Ada yang tahu bedanya benih sama bibit? Benih itu biji, bibit itu udah tumbuh. masih dulu kalau benih kan sama green kan. Benih itu kan dalam bentuk biji kan. Benih itu kan Tumbuh. berkembang. Ya. Kriteria bahan tanam yang baik yaitu adalah, coba Rizky dibacakan. Berasal dari pohon hidup yang sehat, telah diketahui silsilahnya, mudah dibiarkan, produktivitas perakaran yang kuat dan rimbun. Oke, itu ya. Nah, perkecambahan biji, kalian pernah dengar hipogeal sama epigeal? Ada yang pernah dengar? Loh, ada yang pernah. Nah, kalau hipogeal itu ada perkecambahannya terjadi pertumbuhan memanjang dari epikotil yang menyebabkan pelumbula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas tanah. Tapi kalau epigeal itu kotiledonnya sudah ke atas gitu ya. Contohnya misalnya kacang hijau gitu. Minta tolong Galih untuk baca yang epigeal. Lucu orangnya. Pada perkecambahan ini, hipokotil tumbuh memanjang, akibatnya kotiledon dan plumula terdorong ke permukaan tanah, sehingga kotiledon berada di atas tanah, contohnya pada kacang hijau. Ya, yang sudah Ibu jelaskan, kalau epigeal ini kotiledonnya ya, dia berada di atas permukaan tanah ya. Berarti epigeal, ingat aja epi itu berarti di atas. Nah, kebalikannya. Untuk yang hipogeal ini kotiledonnya itu tetap ada di bawah ya. Jadi kalau epi itu di atas, hipo itu di bawah. Oke, secara generatif ini ada 3 macam penyerbukan. Macam-macam penyerbukan itu ada yang pertama otogami, dia menyerbuk sendiri. Yang kedua itu penyerbukan dengan bantuan serangga tetangganya gitu ya. Masih sama-sama tumbuhan itu gitu ya. Kemudian yang ketiga itu penyerbukan silang atau alogami. Yang keempat itu adalah penyerbukan bastas atau hibridisasi. Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang kita pembagian kelompok untuk berdiskusi. Nah, untuk kelompok silahkan berhitung 1 sampai 3. Oke, berhitung dari sebelah kanan Ibu, silahkan berhitung. 1, 2, 3. Kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Silakan berkelompok berdasarkan nomor urut tadi.
sebelum mulai diskusi sambil memperhatikan ya. Nah, kalian silahkan mengamati LKPD-nya, kemudian kalau ada yang ditanyakan, boleh kalian tanyakan. Nah, kemudian nanti akan ada praktikum, itu ada langkah-langkah di LKPD-nya ya. Kalian bisa tulis, mengikuti langkah-langkahnya itu. Kemudian yang terakhir itu nanti kalian simpulkan, diskusikan dan simpulkan, buatlah ke dalam PPT terbaik. Nah, untuk praktikumnya kita nanti membedah cabai. Oke, sudah dapat semuanya ya? Sudah dapat bahan-bahannya untuk praktikum? Nah, ntar dulu, Ibu jelaskan sedikit ya. Nanti kalian bisa memahami lebih lanjut di LKPD kalian. Nah, untuk pemilihan bahan tanam benih cabai, di situ sudah ada cabai ya. Nah, nanti kalian dilihat buah yang sesuai dengan kriterianya, kemudian dipotong cabainya. Ada yang bagian pangkal, tengah sama ujung ya. Kalian nanti bisa lihat ada yang ukurannya. Kalian bisa diamati itu ya, beda ukuran dari yang di pangkal, yang tengah sama yang di ujung. Kemudian itu kan cabainya nggak cuma satu ya. Satunya lagi kalian potong secara memanjang gitu ya. Kalian belah jadi dua, dari ujung sampai ujungnya gitu. Nah, kalian potong situ. Kemudian cabainya dibelah menjadi dua bagian, kemudian dipisahkan bijinya secara hati-hati, kemudian seleksi biji secara fisik, kemudian tentukan kriteria biji yang akan dijadikan benih. Nah, kalian bisa lihat langkah-langkah kerjanya di LKPD kalian. Nah, silakan kalian potong cabainya, bukan potong untuk masak nasi goreng ya, tapi potongnya semuanya gitu. Jangan. Nah, potong, kemudian kalian ambil bijinya. Kemudian kalian taruh di wadah. Wadah itu nanti kalian isi air. Kemudian kalian lihat. Nanti kalian foto hasilnya ya. Kalian lihat mana yang dia ngambang sama mana yang dia tenggelam gitu. Nah, di situ kan ada pertanyaan juga ya di LKPD-nya. Untuk LKPD kalian lihat ada alat dan bahan. Halo? Iya. Lihat ada soal atau pertanyaan di alat dan bahan. Kalian tulis di situ alatnya apa saja. Kemudian itu kan ada nampan, kemudian ada pisau, kemudian ada gelas ya. Itu nanti kalian bisa masukkan situ. Kemudian nama bahannya apa saja? Bahan-bahannya itu ada cabai. Kemudian ada tisu, kemudian ada air. Iya, itu di LKPD-nya ada, tinggal kalian tulis di situ. Kemudian kalian tentukan kriteria buah yang akan diambil bijinya yang mana. Kalian tulis kriteria biji yang akan diambil untuk benih bermutu, kalian tulis ya. Kalian bisa cari literaturnya di modul, ada di LKPD juga. Kemudian kalau misalnya kurang, kalian bisa cari di internet gitu ya. Boleh buka internet. Kemudian yang bagian terakhir ini adalah langkah kerja penyiapan bahan tanam benih cabai. Kalian tulis diagram alurnya di atas, di atas sudah Ibu tulis ya. Jadi kalian bisa ambil itu. Ya. Kemudian yang terakhir kalian beri kesimpulan ya dari praktikum kita hari ini. Kemudian kalian lihat mana benih yang baik gitu ya. Nanti diisi air ya. Kenapa? Iya kayak gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada kata Ibu ada yang Tadi ada yang pangkal, tengah sama ujung. Benih cabenya, biji cabenya itu kalian masukkan ke air. Kemudian kalian lihat perbedaannya, ada yang tenggelam atau ada yang ngambang. Nah, nanti kalian ambil itu bijinya, kemudian kalian tiriskan. Bisa di tisu itu ya, biar lebih tiris gitu. Ya, kalian sudah diaduk ya, itu bijinya sama airnya. Kalau sudah diaduk, biarkan kalian diamkan dulu. Kalian nanti lihat ada benih yang mengambang sama ada benih yang tenggelam. Ya, bener nggak omongan Ibu ini? Nanti kalian buktikan gitu. Bener nggak ada yang ngambang sama ada yang tenggelam? Nanti kalian tulis, itu kan ada soalnya ya. Yang bagus yang mana? Kalian nanti
kemukakan alasan kalian kenapa itu disebut yang terbaik gitu. Yang sudah selesai silahkan dibereskan, kemudian sisa-sisanya boleh dibuang. Yang biji yang tadi sudah kalian pisahkan, yang bagus, yang tenggelam sama yang tidak tenggelam itu kalian pisahkan, ditiriskan menggunakan tisu, ya, dipisahkan. Kemudian kalian silahkan menulis di LKPD-nya. Kemudian setelah kalian tulis di LKPD-nya, silakan nanti dipresentasikan ke depan, ya. Oke? Sudah selesai semua? Ya, kalau sudah selesai, boleh sekarang kita akan melaksanakan presentasi kelompok, ya. Nah, silahkan presentasi maju ke depan, kemudian nanti ada kelompok lain yang menanggapi, ya. Ya, silakan presentasi dimulai dari kelompok 1. Nanti ketika kelompoknya ada yang presentasi, kelompoknya ada yang presentasi, kelompok yang lain nanti menanggapi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kriteria buah yang akan diambil bijinya. Diketahui varietas dan identitasnya berasal dari buah mangsa, pohon dan keluarnya. Tidak bercampur dengan varietas. Karena ini juga memiliki daya perkembangan yang baik, sedangkan yang mengandung berisi angin, bobong atau hampa. Cukup? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1, boleh ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 3 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Alat dan bahan yang digunakan untuk memilih biji cabai adalah sarung tangan, saringan, pisau, nampan, dan pergerakannya 150 sampai 170 biji atau gram. Teknik pemotongan bagian buah cabai. Memotong dengan cara memanjang dan menjepit tidak ada perbedaan jenis, sedangkan memotong secara manual. Untuk kelompok 1 dan juga 3. Ini ternyata kalian pinter, udah pinter semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dia mau Papua. Nama apa? Bagian tengah saja, lalu potong menjadi 2 bagian, masukkan biji
Islam adalah biji yang bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya untuk halo. Ya, kita lanjutkan dulu. Tadi sudah presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, semua presentasi sudah. Berarti sudah ada yang bisa kalian dapatkan ya dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, apa saja yang kalian dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Silakan boleh disimpulkan masing-masing kelompok 1 ya. Dari kelompok 1 silakan sebutkan kesimpulannya pembelajaran kita hari ini. Cara memisahkan penyicaba yang baik dan tidak Baik. Cara membedakannya. Oke, bisa ya, bedakan. Kelompok 2 silakan sampaikan kesimpulannya. Dipikirin. Oh, ya. Dari kelompok 3 apa yang bisa? Mengetahui kriteria benih yang bermutu. angka mutu. Ya, tahu. Bagas itu biasanya. Ya, oke. Kita bacakan ya. Oke, kita lihat kembali perhatikan PPT-nya dulu. Kita simpulkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, ternyata kalau dari kelompok 1 itu cara menentukan memisahkan benih cabai yang baik atau tidak. Kemudian yang kedua, proses penyiapan benih yang bermutu. Yang ketiga, mengetahui kriteria benih yang bermutu. Jadi kalian kalau merangkum dari kalian presentasi tadi gitu ya, kalian sudah sepakat semua berarti bahwa benih yang tenggelam ketika itu direndam itu adalah benih yang terbaik ya daripada benih yang mengambang gitu ya. Karena kalau benih yang tenggelam itu dia bernas ya, ada isinya gitu, dia bisa tumbuh. Kalau yang benih yang mengambang dia berarti hampa gitu ya, hampa atau dia tidak baik gitu. Berarti nanti kalau misalnya kalian melakukan seleksi benih, kalian bisa dengan cara itu gitu ya, dengan cara direndam, kemudian nanti kalian lihat dipilih benih yang tenggelam gitu ya. Itu cara-cara dari pemisahan benih gitu ya, menentukan benih. Kemudian nanti kalian sudah mengetahui bahwa benih yang bermutu itu seperti apa gitu ya. Benih bermutu itu yang tidak mengandung OPT, kemudian dia bersih ya, murni gitu ya, tidak campur sama benih yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya cabai semuanya cabai gitu ya. Kalau misalnya itu benih kangkung atau misalnya atau benih sawi, berarti dia nggak boleh tercampur ya, harus benar-benar murni komoditas yang ditentukan itu gitu. Untuk kelompok terbaik berdasarkan pengamatan ketika tadi presentasi, kemudian ketika kalian diskusi juga gitu ya, kalian semuanya aktif. Ibu lihat dari kejelasan presentasi, kemudian pengetahuannya dan juga penampilannya gitu. Ketika kalian juga ketika bekerja kelompok itu kan dinilai ya. Nah, untuk poin kelompok 2 itu adalah 9 dari 12. Kelompok 3 itu 10 dari 12. Kelompok 1 poinnya adalah 8 dari 12 ya.
Jadi kelompok terbaik adalah kelompok 3. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, dari kejelasan ketika presentasi dan sebagainya gitu. Oke, perwakilan kelompok 3 silakan maju ke depan, ada hadiah. Oke, sekarang silakan bereskan alat praktikumnya, kemudian silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Kemudian kita akan melaksanakan post test. Oh, yaitu dikembalikan. Iya, post test. Oh iya. LKPD-nya silakan dikembalikan. Oke, sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, sekarang kita akan melaksanakan post test ya untuk menguji kalian, ke pengetahuan kalian setelah belajar ini. Nah, silakan kalian scan barcode-nya atau kalian boleh ketik https://bit.ly/posttest/ukin. Ya, kalian silakan kerjakan. Waktunya kurang lebih 10 menit. Kelihatan ya, sudah semua ya? Akmal. Ya, ini nilai post test kalian ya. Tadi ada yang meningkat. Ya, silakan dilihat, diperhatikan. Ternyata nilai saya segini, gitu kan ya. Oke, selamat. Tepuk tangan untuk kita semua. Hore. Dari pembelajaran kita hari ini, gitu ya. Apakah kamu dapat memahami instruksi yang dilakukan dalam pembelajaran hari ini? Paham? Bisa tadi ya, ternyata melakukan praktikum memisahkan biji buah cabai ya. Bisa. Kemudian tadi sudah dapat hasilnya ya. Sudah tahu, kemudian dapat menentukan benih yang mana yang baik dan juga mana yang tidak baik. Ya, bisa ya. Mudah ya. Nah, apakah media pembelajarannya, kemudian alat dan bahannya itu mempermudah kalian dalam pembelajaran? Lebih mudah ya? Jadi kalian paham. Kemudian yang ketiga, apa yang membuat kamu tertarik pada pembelajaran hari ini? Cara mengetahui biji yang baik dan tidak. Ya, itu yang membuat Gali tertarik gitu ya. Kemudian ada kesulitan tidak dalam pembelajaran hari ini? Nggak ada ya? Benar. Tidak mengalami kesulitan ketika membelah cabainya? Ya, alhamdulillah tidak ya. Berarti memudahkan. Jadi alhamdulillah kalian sudah lebih paham. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang menganalisis tempat persemaian. Kalau tadi kita melihat bahan tanamnya gitu ya, melihat benihnya, bijinya gitu ya, melihat benih yang untuk tanamannya. Pekan selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang tempat persemaiannya gitu. Oke, siap ya? Oke, terima kasih Ibu ucapkan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk menutup kegiatan pembelajaran ke hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing kepada ketua kelas. Silakan dipimpin. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.